Enggak. Nadia Taucia kan menang SCTV Awards tahu. Kategori apa? Ini loh, video paling depan. Oh iya, ini juga Akila Kalista. Dia menang artis sosmed Platinum Award. Iri banget gak sih? Ya mau. Aku juga mau kayak gitu. Tapi aku gak pinter nyanyi. Udah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Secara umum, istilah pemenang dipahami sebagai seseorang yang berhasil meraih suatu tujuan, mengatasi tantangan, atau mengalahkan pesaing dalam suatu perlombaan atau perlombaan. Dalam konteks kehidupan modern, kemenangan sering diukur melalui capaian duniawi, seperti kekayaan, ketenaran, jabatan, prestasi akademik, atau keberhasilan dalam kompetisi tertentu. Misalnya, seseorang dianggap pemenang ketika ia menempati posisi pertama dalam perlombaan, berhasil membangun karir yang sukses, atau memiliki status sosial yang tinggi. Dalam pandangan masyarakat, kemenangan memberikan kepuasan batin, pengakuan sosial, dan seringkali dikaitkan dengan kebahagiaan. Namun, kemenangan dalam pengertian ini bersifat relatif dan sementara, karena standar kemenangan dapat berubah. Kemenangan duniawi juga belum tentu menjamin kemenangan jiwa atau sudut apalagi keselamatan akhirat. Maka dari itu, perlu ditinjau lebih dalam lagi tentang makna kemenangan sejati menurut perspektif Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 1-5 adalah pengantar penting yang menunjukkan kedudukan Al-Quran sebagai petunjuk hidup serta karakteristik orang bertakwa sebagai penerima manfaat sejati dari petunjuk itu. Siapakah mereka? Yaitu orang-orang yang beriman, beramal salih, dan yakin akan akhirat. Tafsiran perkata dari surah Al-Baqarah ayat 1-5 yaitu pada lafaz alif lam mim ini adalah huruf-huruf muqatta'ah yang artinya terputus, yang mana hanya Allah yang mengetahui makna hakikinya. Mufasir seperti Ibnu Katsir menyatakan bahwa huruf ini menunjukkan keajaiban Al-Quran, yang mana meskipun Al-Quran tersusun dari huruf-huruf yang dikenal oleh bangsa Arab. Kemudian lafaz yang kedua yaitu pada lafaz la raiba fi menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sebagai petunjuk tanpa keraguan. Ayat ini menegaskan bahwasanya Al-Quran, kemurnian dan kebenaran Al-Quran itu mutlak adanya. Lafaz la raiba fi berarti tidak ada keraguan di dalam isi, sumber maupun kebenaran Al-Quran tersebut. Kemudian pada lafaz hudan lil muttaqin ini menunjukkan bahwa Al-Quran hanya menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan ini orang-orang yang memiliki kesadaran akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat ketiga, Allah menerangkan terkait sisi orang yang bertakwa. Yang pertama yaitu beriman kepada yang baik. Mereka yang beriman kepada Allah, malaikat, rasul-rasul, surga, neraka, takdir, dan hari kiamat.
Kemudian ciri yang kedua yaitu mendirikan sholat, artinya menegakkan ibadah dengan sungguh-sungguh hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ciri yang ketiga yaitu mereka yang baik, yaitu yang menggunakan harta secara bijak untuk kebaikan, terutama di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di ayat 5 merupakan kesimpulan, artinya mereka yang memiliki sifat-sifat di atas, mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk sejati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka disebut sebagai al-muflihun, yaitu orang-orang yang beruntung, yakni yang berhasil di dunia maupun di akhirat. Lalu, apa yang dimaksud dengan mendapatkan kemenangan tersebut? Hal itu dijelaskan dalam surah Az-Zariyat ayat 16. Allah menyebutkan balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman, "Akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin." Mereka menerima pemberian dari Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka dahulu adalah orang-orang yang berbuat baik atau muhsinin. Ayat ini menggambarkan bahwa orang-orang yang bertakwa dahulu berbuat ihsan dan beramal baik akan mendapatkan pahala dan kenikmatan dari Allah di akhirat. Jadi, munasabah atau keterkaitan antara kedua surat ini adalah surah Al-Baqarah menjelaskan proses dan ciri-ciri orang yang bertakwa. Sedangkan surah Az-Zariyat menjelaskan hasil dan balasan bagi mereka yang bertakwa. Ini menunjukkan bahwa ketaatan kita di dunia jika dilakukan dengan ikhlas dan ihsan akan dibalas dengan pahala yang besar dari Allah di akhirat. Surah Al-Baqarah ayat 1-5 menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Di antaranya adalah beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, menginfakkan rizki, beriman kepada wahyu Allah, dan yakin akan adanya akhirat. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya, siapapun yang memiliki sifat-sifat tersebut akan mendapatkan hidayah dan kemenangan. Allah berfirman, "Wa ulaika humul muflihun." The winner takes all in life. Sometimes there are those who win and those who lose, according to human views. But in Islam, true victory is not in the world but in the afterlife. Dalam kehidupan, terkadang ada yang menang dan ada yang kalah menurut pandangan manusia. Tapi dalam Islam, kemenangan sejati bukan di dunia, melainkan di akhirat. Jadi, kalau kamu merasa kalah dalam urusan dunia, ingatlah bahwa yang terpenting adalah bagaimana kita di hadapan Allah Ta'ala. Mari kita menjadi pemenang sejati.